Ada orang yang memang tidak boleh jadi pemimpin. Contohnya adalah sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Karena ketika Abu Dzar sudah masuk Islam, dan Abu Dzar berasal dari suku Bani Ghifar Al-Ghifari, dan suku Bani Ghifar itu suku yang orang-orang Quraisy itu kalau dagang ke negeri Syam mesti melewati negeri tempat itu, sehingga waktu mereka ngebuki Abu Dzar di Mekah, kemudian untuk menghentikan ngebuki Abu Dzar, mereka bilang, ini orang Bani Ghifar, ini orang Bani Ghifar. Kenapa Pak? Habis ente nanti lewat kampung dia, karena Bani Ghifar ditakuti Pak. Siapa yang lewat di kampung Bani Ghifar Pak? Makanya mereka berhenti ngebuki Abu Dzar. Itu makanya suku itu ada pentingnya dalam Islam. Abu Dzar begitu masuk Islam nanti berdialog dengan Rasul, ala tasta'miluni ya Rasulullah, tidakkah engkau angkat aku jadi pemimpin di masyarakatku, kau pakai aku untuk mimpin masyarakatku, apapun yang kau berikan tugasnya untuk aku mimpin masyarakat. Karena beliau yang lebih paham tentang Bani Ghifar. Kata Nabi, la ya Abu Dzar, innaka mru'un dhaif. Tidak wahai Abu Dzar, karena kamu orangnya lemah, dan sesungguhnya aku ini mencintai dirimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Jadi kalau aku katakan kamu lemah itu bukan karena aku tidak suka sama kamu, justru aku sayang sama kamu sebagaimana aku sayang sama diriku sendiri, kata Nabi. La yatawallayanna 'ala tsnain. Kamu kalau ada 2 orang saja jangan nyoba jadi pemimpin. Cuma 2 orang saja jangan jadi pemimpin. Rasul Pak yang berkata itu. Sampai segitunya Pak. 2 orang ngumpul, kamu jangan mengangkat diri jadi pemimpin. Jangan, enggak pantas. Wala yatawallayanna 'alal malil yatim. Kamu jangan mengurusi harta anak yatim. Kenapa kepemimpinan ada hubungan anak yatim? Tapi saya tunjukkan sedikit, kemudian waktunya cukup. Jangan salah paham tentang Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu lemahnya Pak, bukan lemah definisi bahasa kita. Kalau kita itu kan lemah, bayangan kita lemah fisiknya, lemah akalnya, lemah amanahnya, lemah ibadahnya, lemah akidahnya. Itu bukan Abu Dzar. Bukan Abu Dzar. Lihat dialog Abu Dzar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata pada Abu Dzar bahwa siapapun yang mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Abu Dzar kaget Pak. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq, apakah kalau orang itu zina dan orang itu mencuri juga masuk surga? Kata Nabi, na'am, ya. Gak puas Abu Dzar, nanya lagi, wa in zana wa in saraq, kata Nabi, na'am. Yang ketiga gak puas, nanya gak diganti lagi pertanyaannya, wa in zana wa in saraq, kata Nabi, na'am. Gak puas Pak, nanya yang keempat. Antum bayangkan, pertanyaannya sama. Abu Dzar berharap ada penjelasan lebih lanjut. Abu Dzar bertanya, wa in zana wa in saraq, kata Nabi, na'am, wa in rohima anfu Abi Dzar, kata Nabi, ya, walaupun Abu Dzar tidak suka. Apa makna dialog ini? Tentu antum harus pahami, mengatakan la ilaha illallah masuk surga ada penjelasannya ya. Tapi bukan itu maksud saya, lihat antum pahami. Buat Abu Dzar Pak, itu orang yang menjaga dirinya sedemikian luar biasa. Orang hidupnya sudah di akhirat padahal dia masih nafas di dunia ini Pak. Orang tidak minat dengan satu sepeser dunia pula, tidak minat dia Pak. Gak minat dia, urusan dunia gak minat Pak. Bukankah kalau Abu Dzar ada di antara kita pikir cocok jadi pemimpin? Bukan begitu? Gak minat Pak, gak, wallah, gak minat dengan harta sama sekali, gak minat. Itu loh Pak, bukti bahwa kita ini sebenarnya gak ngerti cara milih pemimpin hari ini. Coba ada orang kayak gitu hari ini, pasti kita pilih jadi pemimpin toh? Wah, ini orang
ibadahnya, akidahnya luar biasa, nggak minat dunia, dijamin aman dari korupsi, ya toh? Nabi katakan jangan Abu Dzar. Lihat Pak, makanya kita perlu ngaji itu gitu Pak. Ngaji semua lini itu begitu. Ayo diilmui Pak. Jangan cuma gerupiuk. Wah, bukan cuma itu, ngaji, ilmui. Orang kayak Abu Dzar saya nggak pantas jadi pemimpin. Kenapa tidak pantas? Terus apa yang dimaksud dengan kata lemah kalau gitu? Karena ternyata hadirin, menjadi pemimpin itu tak cukup dengan kata soleh. Kalau soleh nggak usah dipertanyakan tentang Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar masya Allah Pak, tadi saya bilang nggak minat dengan dunia. Sahabat menyebar ke bumi Allah manapun, kemudian mulai membimbing masyarakatnya. Efek dari membuka wilayah, membimbing masyarakat itu efeknya ada Pak. Dunia itu ngemis ngikut kita. Dunia Pak. Kepemimpinan, harta, kekuasaan, itu semua masuk di kita. Abu Dzar ngelihat gitu tuh nggak nyaman, nggak kuat saya ngelihat beginian tuh. Abu Dzar izin ke Utsman radhiyallahu anhu. Utsman, saya mau mengasingkan diri aja. Ini apa ini? Dunia semua ini urusannya. Utsman sang khalifah mengizinkan dan diberi tempat di Robadah, sebuah tempat tidak jauh dari kota Madinah. Di Robadah, dan negara bertanggung jawab untuk mengurusi orang penting ini. Di sana sendiri hanya dengan istrinya, dan di sana beliau meninggal sendiri. Orang sesoleh itu Pak, kata Nabi tidak pantas jadi pemimpin. Kenapa? Karena kepemimpinan tidak cukup dengan kata soleh. Susah bayangkan itu. Apalagi nggak soleh, lebih nggak pantas lagi. Itu maksudnya, jangan salah paham ya. Ntar salah paham lagi kita. Jangan salah paham. Sudah soleh saja belum pantas, itu maksudnya. Sudah soleh saja belum pantas. Kenapa? Karena kepemimpinan itu, menjadi pemimpin itu, ada hal-hal lain yang harus dia miliki selain kesolehan. Lihat, makanya Abu Dzar kata Nabi, kamu jangan memimpin 2 orang. Nggak bisa, kamu ngurusi 2 orang aja, nggak beres. Seni berinteraksi sama orang, bukan begitu. Pak Abu Dzar itu ketemu orang, kemudian mulai ngomong dunia itu, udah marah hatinya, udah gelisahnya luar biasa, udah nggak minat saya beginian lah. Bicara kepemimpinan, bicara kekuasaan itu kan ngurusi dunia Pak. Bali, tanahnya berapa hektar yang nganggur, ayo kita urusi, kan urusan dunia itu. Walaupun kita tarik ke akhirat bisa. Ngomongin apa lagi di Bali, oh aset negara, oh aset apa, aset kota, kekayaan kota. Kan begitu. Abu Dzar risih ngomongin kita tuh. Ya apa ini, hidup kayak begini nih. Makanya Abu Dzar minta mengasingkan diri, minta izin ke khalifah, diizinkan oleh khalifah. Jadi kamu mimpin 2 orang saja Abu Dzar itu nggak pantas. Yang kedua, kamu jangan ngurusi harta anak yatim. Loh, ada apa? Ada apa? Kenapa Abu Dzar tidak boleh mengurusi harta anak yatim, dan apa urusannya kepemimpinan dengan harta anak yatim? 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, bukan Abu Dzar itu tidak amanah Pak. Sekali lagi, kalau urusan amanah nggak minat Abu Dzar dengan harta. Abu Dzar ini radhiyallahu anhu itu, beliau merasa dengan kesimpulan beliau tadi, wong orang masuk surga aja beliau protes tadi kan. Maka Abu Dzar itu contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasa wa yaruhu bitana." Kalau andai kalian itu tawakal yang benar kepada Allah, maka kalian akan diberi Allah rizki sebagaimana Allah memberi rizki pada burung. Pagi hari keluar perutnya kosong, sore hari keluar perutnya sudah penuh. Itu hadirin, hal itu buat Abu Dzar ini kan ada hubungan antara tawakal dengan masalah burung.
Jadi orang tidak perlu khawatir rezekinya asal tawakalnya benar. Kemudian diibaratkan dengan burung. Lah apa ada burung punya rekening? Burung itu punya nomor rekening apa ada? Apa ada burung punya gudang gitu? Gudang penyimpanan beras? Ada. Iya. Sehingga yang begitu itu buat Abu Dzar ini cacat tawakal orang-orang ini. Masih punya simpenan, masih khawatir dengan masa depan, masih. Jadi Abu Dzar nggak usah, buat apa simpan-simpan harta? Asal besok kita tawakalnya benar, besok kita dikasih rezeki sama Allah. Nah, yang itulah kenapa dia tidak cocok mengurusi harta anak yatim. Nah, kalau diserahin negara kan nggak mungkin begitu caranya, ya kan? Nggak usah sudah, harta negara nggak usah pikir-pikir, habiskan hari ini kita bereskan. Besok tawakal lagi kita. Oh iya itu, makanya bukan karena dia tidak soleh, justru karena saking solehnya itu jadi nggak pantas, Pak. Ya. Nah, kenapa? Ada urusan apa harta anak yatim dengan kepemimpinan? Begini, itulah kenapa siapapun pemimpin dalam Islam dari kalangan sahabat dulu. Bahkan itu menjadi pidato resminya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pidato resminya saat beliau baru dibaiat jadi khalifah. Salah satu kalimat beliau adalah, saya posisikan diri saya terhadap harta negara seperti saya mengasuh harta anak yatim. Kenapa begitu? Ini andai ini dijadikan, dikampanyekan dan ada di hati para pemimpin negeri ini, beres Pak negeri ini. Satu kata itu aja, urusan harta beres. Kata Umar, saya posisikan diri saya terhadap harta negara seperti posisi saya memelihara harta anak yatim. Kenapa begitu? Ya, karena di masyarakat kan banyak juga anak yatim, banyak orang-orang tidak mampu, orang-orang lemah. Tapi apa urusannya dengan itu? Begini, kata Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau saya berkecukupan, saya tidak perlu mengambil harta negara. Saya nggak ambil gaji. Saya kalau orang kaya nggak perlu saya ambil gaji. Buat apa harta saya banyak? Tapi kalau saya tidak berkecukupan, saya kekurangan, maka saya hanya akan mengambil yang baik, mengambil dengan cara yang baik. Bahkan Umar memperjelas kalimat yang baik itu. Cukuplah buat aku rizki untuk keluargaku, 2 baju, 1 musim panas, 1 musim dingin, dan kendaraan yang mengantarkan aku untuk ibadah ke Baitullah. Diperjelas Pak definisinya. Ya kan saya bilang. Makanya kayaknya ada perlu kursus lagi Pak. Calon pemimpin di negeri ini harusnya kursus suruh ngurusi dulu harta anak yatim. Kalau benar baru boleh kita pilih jadi pemimpin. Biar dia tahu ini orang-orang yang lemah, yang dia perlu dijaga masa depannya. Miris Pak. Mau sumbangan untuk orang miskin juga dimakan juga, coba bayangkan. Kebayang dah coba. Saya nggak usah ngomong dalil deh, ngomong hati nurani. Anda nih manusia atau setan? Ngomong hati deh, nggak usah bicara ayat, nggak usah bicara hadis, nggak usah bicara akhlak, nggak usah bicara budaya ketimuran deh. Ngomong hati Pak, punya nurani enggak sih? Bantuan buat orang miskin disikat juga. Nggak usah bicara pakai dalil. Makanya lihat betapa hebatnya kepemimpinan para sahabat. Karena semua pemimpin memposisikan dirinya seperti memelihara anak yatim. Harta negara itu dia pikir, wah ini harta anak yatim nih. Hitung lihat anggaran negara, oh ini anggaran anak yatim nih. Gitu Pak. Jadi hati-hati betul. Karena Quran mengatakan, faman kana ghaniyan falyasta'fif, ya kan? Faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Yang kaya ya mendingan gak usah ambil deh. Tapi kalau yang nggak berkecukupan silahkan ambil dengan cara yang baik. Taib. Jadi hadirin, ada orang yang seperti Abu Dzar radhiyallahu anhu yang memang tidak boleh jadi pemimpin. Tapi kebanyakan manusia, kebanyakan orang posisinya tidak di dua-duanya, di tengah posisinya. Yaitu ini kebanyakan kita, kebanyakan manusia.
Dia bisa menjadi pemimpin, tetapi dengan cara belajar, berlatih. Kalau kayak tadi lahir aja pantas jadi pemimpin, ya. Kalau yang ini sudah seperti apapun nggak boleh jadi pemimpin. Kalau yang tengah, belajarlah Anda, berlatihlah Anda baru layak jadi pemimpin. Bisa, semua bisa. Ini rata-rata di situ posisinya.